kemarin masih terus dilakukan. Sepanjang hari kemarin pemirsa lebih dari 2 korban gempa dievakuasi dari bawah reruntuhan gedung hotel. Ya, dan proses evakuasi jenazah korban gempa di Hotel Ambaca Minggu sore kemarin sempat terkendala akibat korban terhimpit tiang utama bangunan hotel. Gila. Ini depresi. Kamu jadi kan ke asrama nanti? Jadi dong. Jadi foto-foto enggak? Jadi kamu fotoin aku ya? Fotoin aku ya? Saya waktu itu lagi jalan pulang sama teman-teman saya ke asrama. Termasuk sama si korban ini. Saya emang udah sering main ke asrama sama teman-teman. Mamaku nih dari kemarin aneh banget deh. Nah, tiba-tiba orang tua si korban ini, ibunya telepon untuk minta si korban untuk cepat pulang. Padahal seingat saya, korban ini baru pulang seminggu yang lalu ke Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Lagi di jalan, Ma. Mau ke asrama. Nggak bisa, Ma. Kan tadi besok kuliah. Masa baru semester awal udah bolos-bolos? Iya, Ma. Nanti tadi pulang ya. Minggu depan. Ya? Udah dulu ya, Ma ya. Assalamualaikum. Kenapa, Tan? Entahlah, mamaku nih dari kemarin suruh aku pulang terus. Nggak tahu kenapa. Loh, kok tumben? Nama aku dulu kali, Tan. Bukannya kamu baru pulang minggu lalu ya, Tan? Iya kan kamu baru pulang minggu lalu, masa kangen? Foto kan? Oh iya. Kita foto dulu aja ya. Ayo. Sore itu saya memang ingin pulang ke rumah orang tua saya. Karena mumpung ada kakak saya dari Jakarta yang lagi pulang kampung. Ma, jadi ditelepon anak kita si Tari itu? Iyo, Pak. Tapi Tari ndak mau pulang, Pak. Mama. Macam ndak tahu saja. Si Tari itu kan lagi sibuk-sibuk kuliah. Mana sempat lah dia pulang ke sini. Iya, tapi ndak tahu kenapa. Mama rasanya ada nan mengganjal, Pak. Mama. Nggak usah lah Mama terlalu cemas seperti itu. Kita doakan saja anak kita itu di Padang baik-baik, ya. Tapi nggak tahu kenapa, saya ingin sekali Tari bisa pulang. Oh ya, jadi Mama pulang ke rumah orang tua kita di Guguk Randa? Yo, jadi yo, Pak. Mama kan menginap semalam, mumpung ada udah Alfon. Yo, rancak tuh. Tapi maaf, Papa nggak bisa mantap Mama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Mama ngambil tas sebentar, Pak. Ayo, siap-siap lah. Udah siap semuanya? Alah, Pak. Ingat sih, jangan lupa titip salam sama Uda Alfon, ya? Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ala. Mbak baru. Ini lihat ini. Ih, banget. Itu siapa? Heran aku lihat kalian nih lah. Kenapa milih lantai paling atas? Siapa juga yang milih paling atas? Orang kita dapat di sini ya. Iya. Kenapa? Kamu capek ya tar naik tangganya? Lebay, Mama. Lumayan. Tuh iya, lantai 5 loh ini, lantai paling atas. Udah gitu, kalau ada apa-apa, nggak takut kalian. Nggak repot. Ya enggak lah. Jadi kalau ada tsunami kita kan nggak kena. Astagfirullah. Kalian tuh kok bicara aja macam-macam lah. Kok kejadian Mbak A? Mbak A, yuk. Enggak, Mbak. Udah. Jadi nggak foto nih? Oh jadi lah. Jadi lah. Halo kalian, marilah. Enggak dong. Sini lah. Wah, kami Sini. Dari sini. Apa aja. Bencak dan like. Oke. Udah belum? Ya. Udah sekali lagi deh. Dong. Alah tuh Mayu. Udah dong, gantian. Tahu. Alah Tuhan, tahu nih.
lagi. Aduh. Ya, Mas saya. Ih, sekali lagi dong. Coba gimana lagi? Iya. Oh, 2. Oke. Udah mau lihat ya? Itu tuh bertiga dong. Oh iya. Yuk, terus aku gimana? Fotoin aja. Tapi jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati loh. Ya. Satu, 2. Habis foto-foto, kita langsung balik ke kamar. Emang gak ada pikiran apa-apa. Kita semua lagi pada nyantai. Aku mandi dulu gatel badanku. Ya udah gantian nanti gue Nanti kirimin ya. Iya, dia juga bagus. Bagus loh foto tadi. Astagfirullahaladzim, lupa sholat deh mas. Santai ya. Bagus Kirimin ya loh. fotonya. Iya, pasti. Sekarang. Iyo, mandi ya. Yuk gempa, yuk. Yuk gempa. Kita. Ayo. Udah nggak ada kepikiran apa-apa lagi. Semua orang pada panik. Saya benar-benar ngalamin langsung kejadian itu. Waktu itu saya mau take off di bandara. Gempa itu benar-benar sangat besar. Saya lihat orang-orang di sekitar saya berpegangan pada sesuatu dekat mereka. Saya bingung dan benar-benar sangat panik. Dan kondisinya, di asrama saya tuh nggak ada lift. Cuma ada satu tangga untuk naik turun. Saya kepisah sama si korban. Saya sama Ella sampai ke dorm-dorm duluan. Dan saking kacaunya kondisi saat itu, si Ella sampai terjatuh. Tembok dan atap udah berjatuhan. Pokoknya semuanya udah kacau. Masalah gempa di Padang tahun 2009, menurut saya itu adalah bencana alam yang kita tidak tahu, musibah yang kita tidak tahu. Semua itu rahasia ya, rahasia. Tapi di balik rahasia itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, seharusnya kita flashback sama diri kita. Kenapa kok bisa terjadi bencana ini?
Kita semua turun ke bawah dan kita kumpul di halaman. Kita dapat arahan dari pengawas asrama bahwa kita harus menjauhi gedung dan kita harus kumpul di tanah yang lapang. Alhamdulillah, Fit. Aku kira kamu nggak selamat, Fit. Kita. Aku harus kabarin papaku nih. Ayo, mana? Apa ada kunci? Aduh, baterainya, aduh. Kita. Jangan bawa HP. Aku aja mau pakai anduk ini, Fit. Kamarilah. Ikut aku sebentar yuk. Tari, anak. Tari. Mau kemana? Ini bahaya, Tar. Tenang, ikut aku sebentar. Tari. Korban nyamperin saya dan dia ngajak saya untuk ke atas. Dan saya bilang, nekat banget, nanti kalau ada gempa susulan gimana? Dan dia tetap bersikeras untuk ke atas. 7,6 skala Richter itu bukan skala yang kecil. Apalagi pada besoknya tuh ada gempa susulan juga kalau nggak salah. Assalamualaikum. Alhamdulillah kamu sudah sampai. Syukurlah kamu udah kenapa-napa, Dewi. Bagaimana kondisi di jalan setelah kejadian gempa tadi, Dewi? Alhamdulillah tidak apa-apa, Bang. Ala biasa mah gempa di sini. Tapi dari berita yang udah dengar, pusat gempa itu di Padang. Kekuatannya 7,6 skala Richter. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Dewi. Kamu sudah hubungi si Tari? Setibanya di rumah orang tua saya, kakak saya yang ngasih tahu kalau gempanya ada di Padang. Saya langsung panik, kepikiran Tari anak saya. Bagaimana, Dewi? Diangkat nggak? Udah aktif, udah. Bagaimana ini? Udah. Dewi harus ke Padang, udah. Nggak usah lah, Dewi. Kondisinya sekarang masih rawan. Tapi Tari ada di sana, udah. Yuk, kamu sekarang cuma di saya lah, yuk. Tenang ya, kalian pada tenang. Asrama hancur dan korban masih ada di sana. Basrah menyergap ketika orang tua dan keluarga siswa peserta kursus lembaga bahasa asing di Padang ini menyaksikan reruntuhan gedung yang siap dievakuasi dengan alat berat ekskavator. Mereka mencari adiknya yang pamit dari rumah untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di gedung ini. Dikhawatirkan terdapat 20 anak terjebak di dalamnya. Udah, Dewi tidak bisa tinggal diam, udah. Dewi mau pulang, Dewi mau minta Marlon antar Dewi ke Padang sekarang, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia si Riko datang. Riko, bagaimana kondisi di jalan setelah kejadian gempa tadi? Parah, Mak. Jalananlah ditutupnya, Mak. Paling Riko bisa lewat jalan alternatif, lewat tebing-tebing. Udah Dewi harus ke Padang sekarang, udah. Nggak usah lah, Dewi. Kalau si Tari nanti pulang, mencari kamu bagaimana? Kamu dengerin udah. Riko, Mama minta tolong sama kamu. Tolong kamu pergi ke kosannya Tari. Kamu cari dia. Ya, Mak. Kalau gitu Riko berangkat dulu nih, Mak. Riko benar bantu Ete. Riko, tolong Riko cari Tari sampai ketemu, bawa Tari pulang, Riko. Iya, berdoa ya, Teh. Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hasil evakuasi sementara, 7 diantaranya ditemukan telah meninggal dunia.
Beberapa hari stasiun TV dan media-media masih memuat tentang berita itu. Ada yang hanyut di sungai, ketiban reruntuhan, pohon-pohon tumbang, jalan-jalan retak, ruko-ruko hancur. Benar-benar miris melihatnya. Kak, tolong kami, Kak. Kawan kami masih di atas satu orang, please, Kak. Di atas. Udah kalian semua, jangan panik. Tapi dia bukan teman asrama kita, Kak. Jadi kita harus cari dia sekarang. Gimana, Kak? Bukan teman kalian aja. Semuanya juga panik. Ayo semuanya pada ke aula. Setelah gedung asrama rubuh, kita semua makin panik. Saya sama teman-teman udah nyari dia, tapi nggak ada yang ngebolehin. Kamu selamat. Kita doain Tari ya. Dari gimana? Ancaman bencana gempa bumi di Indonesia itu sangat besar. Mengapa? Karena wilayah Indonesia terdapat 4 lempeng tektonik aktif, di mana 3 lempeng tektonik aktifnya itu merupakan lempeng yang besar. Tanggal 30 September 2009 menunjukkan bahwa gempa bumi yang berada di sebelah barat dari Sumatera Barat menyebabkan kerusakan yang cukup besar di wilayah Sumatera Barat. Sebenarnya kalau dari sudut pandang gue ngelihatnya itu adalah teguran dari Allah, teguran dari Tuhan. Itu baru dikasih gempa. Mungkin balik lagi sih ke diri kita masing-masing lagi gitu. Kita harus lebih peka lagi sama alam dan sama sang pencipta kita. Kenapa? Kamu capek ya naik tangganya? Iya, lantai 5 loh ini, lantai paling atas. Udah gitu, kalau ada apa-apa, nggak takut kan? Nggak repot? Ya enggak lah. Jadi kalau ada tsunami kita kan nggak kena. Astagfirullah. Kalian tuh kok bicara macam-macam lah. Mau kejadian Mbak A? Mbak, ayo. Bertiga dong. Oh iya. Yuk, terus aku gimana? Fotoin aja. Tapi jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati loh. Makanya, foto berempat aja. Ya. 1, 2. Vita, orang tua kamu datang tuh di depan. Terus berjalan. Bella. Kalian ikut aku aja ya. Apa? Enggak, Fit. Enggak apa-apa. Nanti kalau orang tua aku sama Ella datang, nggak ada kita gimana? Ya kan, La? Seribu berjuta Nggak apa-apa beneran, Fit. hadir bagai teman Bisa. di antara lelahnya jiwa dalam dosa dan air mata. Gak lama setelah itu, kita semua pada mencar. Dan Vita pun dijemput sama orang tuanya. Siapa Vita siapa? Tari yang sekampung dengan kita, Bukit Tinggi, anaknya Om Marlon. Iyo, bagaimana ini, Pak? Keluarganya sudah tahu. Besok kita temui keluarganya ya.
Waalaikumsalam. Halo Riko. Mama Riko, Ma. Ma Riko lah di Padang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ma, kau sadari Allah rubuh, Ma. Begini saja Riko. Kamu pergi ke kampusnya si Tari. Kamu tanya sama orang-orang di sana. Allah, nggak bisa loh, Ma. Nggak bisa jalan dilalui. Jalannya lah pada hancur. Riko. Ya Allah, astagfirullah. Kampus susulan. Riko, halo. Riko. Halo, Riko. Dewi, kamu mau kemana? Dewi harus ke Padang, udah. Nggak usah lah, Dewi. Kamu jangan ke Padang sekarang. Kondisinya jalan itu pada rusak. Kalaupun ada jalan alternatif itu pada longsor. Lagian juga lagi masih hujan nih. Tadi malam Dewi mimpi, udah. Tari masih hidup. Tari minta tolong sama Dewi. Mama tolong Tari, Tari. Tolong Tari, ini mama saya. Tari. Mama. Tari. Tari. Mama. Tari. Dewi harus ke Padang, udah. Saya sudah nggak tahu lagi. Perasaan saya hancur. Tapi mimpi itu seperti petunjuk bagi saya. Makanya saya tetap mau ke Padang, mau ketemu Tari. Listrik putus, semua kota Padang ketika itu gelap gulita. Kita langsung mengerahkan semua potensi yang ada buat membantu, karena masih banyak ternyata korban-korban hidup yang terjepit di bawah bangunan. Ini yang sangat malam itu betul-betul membuat kami semua di Sumatera Barat ketika itu seperti tidak mengingat lagi keselamatan diri sendiri. Karena begitu banyak anak-anak kami yang terjebak di bawah bangunan itu. Banyak anak-anak kami di sana. Namun memang inilah keteguhan masyarakat Sumatera Barat ketika itu. Apapun dikeluarkan, ketika tidak ada peralatan, kami putuskan untuk membongkar apa saja ketika itu. Ada toko, ada bengkel. agar bisa berkumpul bersama kami lagi di sini, ya Allah. Saya nggak bisa tidur, saya sholat malam, saya berdoa buat keselamatan anak saya. Kita nggak tahu, mungkin alam marah sama kita, mungkin
Sang Pencipta atau Allah juga marah sama kita. Sebabnya apa? Ada sebab, ada akibat. Mungkin kita kurang bersyukur, mungkin kita kurang berterima kasih sama apa yang sudah dikasih sama Sang Pencipta. Jangan sampai musibah ini terjadi lagi, baik di Padang, baik di daerah-daerah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pasien dan korban gempa terpaksa membuat pihak rumah sakit merawat pasien di tenda-tenda darurat serta koridor rumah sakit. Kendala yang membuat beberapa wilayah di pesisir selatan ini belum tersentuh bantuan, lebih karena akses jalan darat ke daerah itu terputus. Kita memutuskan untuk pertama tanggap daruratnya 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena ini berat kondisi. Kalau di Jawa Barat yang berat tapi relatif masih bisa terkendali. Ini dari laporan sementara jauh lebih berat. Saya dari Guguk Randah, balik lagi ke Bukit Tinggi. Saya mau siap-siap ke Padang. Tapi tiba di rumah, ternyata ada Vita, temannya anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tari mana? Pak Tari sudah pulang kan, Pak? Tari mana, Pak? Tari! Mama, Tari anak kita terjebak di reruntuhan asrama itu, Ma. Tari! Vita, Tari! Tari mana, Vita? Tari! Lebih cinta duniawi, makanya disentil sedikit, akhirnya ingat sama Allah lagi. Ya itu salah satu bentuk cintanya Sang Maha Pencipta sama manusia-manusianya ini. Secara geografis, Kepulauan Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta di antara 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur, dan sekaligus terletak pada perbenturan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Maka tidak heran, pergeseran di antara ketiganya akan mengakibatkan guncangan yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, tsunami, serta menggemburkan tanah. Gempa itu pada dasarnya tidak membunuh. Yang menjadikan korban adalah infrastruktur yang ada di atas wilayah yang rawan gempa.
Makanya kaitannya dengan bangunan adalah bangunan yang di atas zonasi yang rawan akan gempa harus dibangun khusus dengan indeks kegempaan. Saya tetap ke Padang bersama suami saya, ditemani Vita. Tapi setibanya di asrama, kami tidak boleh masuk karena lagi ada evakuasi. Anak saya kejebak di dalam, Pak. Saya mau tolong. Pak. Saya mau pengertiannya, Bu. Petugas kami sedang melakukan evakuasi ke dalam. Bapak, yang masuk, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Sekali lagi tolong, Pak. Kami mau masuk, Pak. Pak. Sini, Pak. Jangan gimana sih? Bagaimana? Dia gimana sih, Bapak ini? Gempa Padang 2009 membawa banyak perubahan di hidup saya. Saya nggak pernah nyangka selama 12 jam saya tertimbun, saya masih bisa diselamatkan. Saya terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melindungi saya dan juga ibu saya yang yakin kalau saya masih hidup.
cerita di balik tragedi yang tersebar di berbagai media. Kejadian yang belum pernah terungkap dalam berita. Korban-korban yang pada tergeletak di jalan itu hujan deras, anginnya agak kencang. Kesaksian dari narasumber berdasar fakta. Takut, kaget, dan penasaran. Setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam